Detik-detik pekerja proyek tenggelam terekam handphone warga. Ibu dan bayi ditemukan tewas, sang bayi dimutilasi. Rekonstruksi pembunuhan karyawan koperasi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang pekerja proyek jembatan di Palembang tenggelam di perairan Sungai Ogan dan terekam kamera warga. Korban sempat meminta tolong, diduga hanya menjadi tontonan warga. Inilah video amatir milik warga saat merekam detik-detik tenggelamnya korban Daryoto berusia 50 tahun di Sungai Ogan, Kecamatan Kertapati, Palembang pada Kamis kemarin. Terlihat korban melambaikan tangannya untuk meminta tolong kepada warga yang berada di dermaga yang tak jauh dari lokasi korban tenggelam. Lambaian tangan korban sia-sia lantaran tidak ada satupun warga yang mencoba menolongnya. Kejadian bermula saat korban bersama rekan-rekannya hendak melakukan perbaikan jembatan Kertapati, namun tiba-tiba korban tergelincir hingga jatuh ke sungai. Petugas kepolisian dan Basarnas yang mendapatkan laporan warga mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Korban ada 3 orang, 2 selamat, 1 dalam pencarian. Yang hilang ini mandornya, untuk identitas belum diketahui. Untuk tim yang pencarian kita dibantu TNI, polisian, dan masyarakat. Untuk radius pencarian 2 km, sektornya ada 2 dekat lokasi kejadian dan ke arah Sungai Musi. Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan dengan melakukan penyisiran di aliran sungai. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Kepayan, Bengkulu. Jasad ibu penuh luka, sedangkan bayi berusia 5 bulan dimutilasi menjadi 2 bagian. Ibu Lia Anggraini 36 tahun dan bayinya berinisial C masih berusia 5 bulan ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Talang 3, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu pada Kamis kemarin. Kedua korban ditemukan tewas oleh Andi, suami sekaligus ayah dari bayi malang tersebut. Mirisnya, kondisi mayat sang bayi dimutilasi menjadi 2 bagian, yaitu bagian perut hingga tubuh bagian atas dan bagian bawah terpisah. Sang suami spontan berteriak meminta pertolongan kepada warga, sehingga warga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Petugas membawa kedua jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepayang untuk diotopsi. Jadi kita melaksanakan olah TKP dan memang betul adanya bahwasanya di TKP tersebut di dalam rumah TKP terdapat 2 mayat, yaitu mayat ibunya dengan identitas inisial L dan anaknya yang berinisial MJ. Pihak kepolisian masih menyelidiki pelaku serta motif pembunuhan sadis tersebut. Dari Kepayang, Bengkulu, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Palembang ditemukan tewas tanpa busana bersimbah darah dalam kamar mandi rumah kontrakannya. Diduga pria yang tinggal sendiri, korban pembunuhan. Polisi mengevakuasi jenazah korban di perumahan Kusuma Permai 2, Jalan Takwa Mata Merah, Kalidoni, Kota Palembang. Korban bernama Yundi Efran tinggal seorang diri di rumah kontrakan tersebut pada Kamis malam. Saat ditemukan, korban tergeletak dalam kamar mandi bersimbah darah. Sewaktu ditemukan posisi korban tanpa busana, diduga pria ini menjadi korban pembunuhan. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang.
kan di rumahnya dia lagi kontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit kemudian seperti apa? Lukanya kemudian? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Dada kiri kemudian Ya, tapi untuk lebih jelas nanti kita nunggu dokter ya. Siap. Oke, kemudian. Polisi masih menyelidiki kematian korban termasuk mencari tahu keluarganya. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jasad korban akan dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Warga ditemukan tewas mengapung di Sungai Lematang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Pemirsa, setelah 3 hari hilang, Doni Haryanto ditemukan tewas mengapung di Sungai Lematang. Tim rescue gabungan bersama dengan masyarakat setempat menyusuri sejauh Sungai Lematang 10 km. Doni Haryanto, pria berusia 32 tahun, warga desa Pinang Belarik, ditemukan tewas mengapung di Sungai Lematang, tepatnya di dekat Jembatan Paru di desa Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Pencarian menerjunkan tim dan peralatan selama 2 hari, menyusuri sungai ke arah hilir. Sebelumnya, pihak keluarga menemukan barang milik korban di pinggir, namun tidak ada saksi yang melihat jika korban tenggelam. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kita belum tahu, Pak, dikatakan tenggelam, tapi posisi di sana kemarin tuh ada seperti sendal dengan rokok yang tertinggal gitu ya. Tinggal di sana. Apakah memang dia jatuh di air ataupun tidak tahu, belum tahu. Masyarakat situ juga belum ada yang melihat. Dari Muara Enim, Edwin Salsatria, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang pria di Kabupaten Merangin, Jambi tega menganiaya istrinya dengan cara menyiramkan air keras ke tubuh istrinya. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Susi, 36 tahun, warga Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya.
Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, Rusatam, 41 tahun, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kejadian bermula saat Susi pulang dari membeli beras di warung. Sesampainya di rumah, korban langsung dimarahi oleh pelaku dan menuduh korban bertemu dengan seseorang yang dituduh pelaku selingkuhan korban. Korban lalu dibawa pelaku ke dalam kamar dan dibanting oleh pelaku. Merasa dirinya terancam, korban meminta pertolongan kepada anak sulungnya. Korban dan anaknya lari ke ruang tamu untuk menghindari pertengkaran terjadi kembali. Namun saat korban sedang di ruangan bersama anaknya, tiba-tiba pelaku datang mencekik dan menyerang korban. Menggunakan sebilah senjata tajam hingga anak korban terluka, lalu pelaku menyiramkan air keras ke tubuh korban kemudian kabur. Sekitar jam 2:30. Abang tuh aku baru balik dari beli berai. Kata abang tuh, mana kau pergi ketemuan? Kata abang, langsung ngamuk. Pergi ke dapur lalu aku bujuk-bujuk di dapur sampai nasi itu belum masak belum mamanya. Langsung ditarik aku ke kamar. Tiba di kamar tuh aku dibanting. Ya dibanting. Nah tuh minta tolong dengan anakku, tolong mak bang, mak kau. Sementara itu, korban dibawa warga ke Puskesmas Rantau Panjang dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Oku Timur mendata perkara korban melibatkan anak-anak di bawah umur. Jumlahnya sebanyak 20 perkara selama periode Januari hingga Juni 2024. Perkara kasus yang melibatkan anak di bawah umur akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Tak sedikit warganet yang mengecam perbuatan dari para pelaku tindak kejahatan terhadap anak-anak tersebut. Tidak terkecuali di Kabupaten Oku Timur, para pelaku tindak kejahatan terhadap anak masih kian marak. Menurut data yang berhasil dihimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Oku Timur, sebanyak 20 kasus yang korbannya merupakan anak-anak masih di bawah umur. Dari ke-20 kasus tersebut, antara lain perkara pencabulan terhadap anak ada sebanyak 7 kasus perkara. Menyetubuhi anak di bawah umur 10 kasus dan 3 kasus lainnya yaitu kekerasan terhadap anak. Hindari supaya tidak terjadi lagi tindak pidana terhadap anak-anak ini. Jadi kita Satuan Reskrim khususnya unit PPA ini telah beberapa kali melaksanakan kerjasama dan sosialisasi. Sosialisasi atau kerjasama itu dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di pemerintah Kabupaten Oku Timur ini dengan sasaran masyarakat di tiap-tiap kecamatan melakukan sosialisasi dan menggerakkan kader PTADM itu. Polres Oku Timur berkomitmen akan terus berupaya agar kasus kekerasan maupun ruda paksa terhadap anak bisa menurun drastis di wilayah hukum Polres Oku Timur. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi rekonstruksi pembunuhan karyawan koperasi. Tetaplah bersama kami di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Tentara Nasional Indonesia siap mendukung penuh program ketahanan pangan nasional guna mewujudkan swasembada pangan nasional yang digaungkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kesiapan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional demi mewujudkan swasembada pangan nasional disampaikan saat digelarnya KKL Wilhan Pasis Dikrek dari Sesquad tahun 2024 di Kodim 0402 OKI. KKL Wilhan tersebut dilaksanakan di 4 daerah yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Kota Palembang dengan tema pemberdayaan Satkowil dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Masyarakat dan juga TNI mewujudkan hal tersebut melalui beberapa metode, yakni melaksanakan survei, penelitian, edukasi, dan seminar. KKL Wilhan diharapkan mampu memberikan manfaat pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat terhadap ketahanan pangan nasional. Manfaat yang kami harapkan dapat diambil dari kegiatan ini, yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat tentang swasembada pangan, kemudian meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Dengan adanya digelar acara ini, harapannya program ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara maksimal dan efektif, sehingga Indonesia dapat terhindar dari krisis pangan di masa depan. Kita mempunyai kekuatan untuk dapat mengadakan pangan sendiri. Program ketahanan pangan nasional terwujud secara maksimal dan efektif, sehingga Indonesia dapat terhindar dari krisis pangan di masa mendatang karena memiliki kekuatan untuk menghasilkan pangan sendiri. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor. Terungkap para pelaku sudah merencanakan pembunuhan sadis tersebut. Rekonstruksi pembunuhan diperankan langsung oleh ketiga pelaku, Antoni 34 tahun sebagai otak pelaku, dibantu kedua rekannya, Pongki 24 tahun dan Kelvin 21 tahun. Digelar di toko distro milik otak pelaku di Jalan Kiai Haji Dahlan, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam adegan terlihat ketiga pelaku telah merencanakan dan mempunyai peran masing-masing saat mengeksekusi. Bahkan kamera CCTV dalam ruko dimatikan oleh Antoni menjelang kedatangan korban. Dalam adegan puncak, saat Antoni pura-pura membayar angsuran, pelaku Pongki menghantam kepala korban menggunakan kunci pas dari arah belakang. Setelah mendapat kode dari Antoni sebagai otak pelaku. Saat korban jatuh, kembali Pongki dibantu Kelvin menjerat leher korban menggunakan kawat seling. Sebelumnya, kedua rekan Antoni berada di dalam toko distro, seolah-olah menjadi konsumen berbelanja pakaian. Usai dipukul dan dijerat, Antoni menganiaya korban yang tak berdaya. Kemudian ketika pelaku mengangkat jasad korban ke ruang belakang. Setelah semen dibeli karyawan perempuan, jasad dipindahkan ke halaman belakang ruko. Pongki dan Kelvin kemudian mengubur jasad korban dalam bak air dengan adukan semen. Ya, rekonstruksi pembunuhan ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes. Berapa adegan tadi, Bang? Berapa adegan, Bang? 45 adegan. 45. Berarti tadi diperankan oleh tersangka semua langsung, Bang? Ya. Bang, tadi antara tersangka ada penyangkalan tidak, Bang, dalam melakukan rekonstruksi? Nanti biar dari teman-teman Polrestabes yang menjelaskan. Oke, sesuai keterangan, Bang, sesuai keterangan. Oke, dari proses dia melakukan pembunuhan itu ada rencana, ada jeda dan ada niat, kemudian ada setting waktu. Nah, sehingga terjadilah pembunuhan yang terjadi kepada korban Anton Eka Saputra. 45 adegan ini sesuai tidak, Kak? Sejauh ini ya sesuai, karena itu kan sesuai di BAP polisi, kemudian direkonstruksikan di tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.